wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas saya sebagai guru penggerak terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Selama ini kan berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin Pak Saiful pernah menghadapi beberapa kasus yang mungkin terkait dengan kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Terima kasih Mbak Ratmi, selamat datang di ruangan kami. Dan insya Allah kami siap untuk diwawancarai terkait dengan pengalaman-pengalaman saya ketika memimpin sebuah lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah sebuah luar biasa negeri Dr. Junaidi Tiningrat. Apalagi tadi disampaikan oleh Mbak Ratmi terkait dengan masalah-masalah yang menjadi dilema. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika atau dalam benar versus benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika kasus-kasus atau ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral atau benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Itu ya Pak, dalam dalam mengidentifikasi. Kemudian gini Pak, ketika menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana Bapak menjalankannya dalam pengambilan keputusan? Ya, begini Mbak, kita melihat kasusnya dulu. Jadi melihat kasusnya dulu, yang jelas ketika kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka akan kami uji atau pertimbangkan secara legal, secara prosedural atau regulasi, intuisi, obligasi, dan panutan idola semua dan tidak ada masalah. Jadi harus diuji dulu, kemudian kita mau melihat kasusnya dulu, kemudian baru kita melihat kepentingan. Kalau kepentingan benar, kemudian kita pertimbangan secara legal, regulasi dan sebagainya. Gimana Pak langkah-langkahnya, prosedur yang selama ini Panjenengan lakukan? Ya, langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa kita lakukan yaitu misalnya yang pertama itu adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian baru kita yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah dengan metode tadi, yaitu legal, regulasi, prosedur, intuisi, obligasi dan sebagainya tadi. Kemudian di dalam mengambil keputusan seringkali ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Kadang kita perlu mencari opsi atau pilihan di luar dua pilihan yang sudah ada. Kemudian yang keempat, yang berikutnya yang keenam, baru kita memutuskan terkait dilema etika yang dihadapi, dan yang terakhir ketika keputusan sudah diambil, maka ini bisa dijadikan acuan untuk kasus-kasus berikutnya atau kasus-kasus selanjutnya. Jadi memang dari mengenali sampai mengambil keputusan tadi ya memang harus ada tahapan yang harus tetap dilalui. Kemudian selama ini yang Bapak anggap efektif ya
dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Jadi ada dua keputusan yang memang diambil, keputusan ini juga benar, keputusan ini juga benar, tapi itu kita harus tetap memilih salah satu. Itu yang paling efektif apa biasanya? Begini Mbak, yang paling sering adalah menggunakan prinsip berbasis peraturan dan rasa peduli terhadap kepentingan murid atau mahasiswa yang sama, walaupun terkadang juga mengutamakan hasil akhir. Ya gitu ya. Yang pertama kita berpihak pada murid dengan berprinsip pada hasil akhirnya seperti itu. Kemudian apa ya? Adakah Pak ini selama ini ya pengalaman Bapak selama memimpin tantangan dalam mengambil keputusan terkait tadi dengan kasus-kasus dilema etika yang dihadapi, karena memang banyak alternatif yang bisa diputuskan ketika semua itu benar, tapi saya yakin itu pernah menghadapi tantangan yang paling beratlah, katakanlah tantangannya yang paling mungkin berkesan ataupun paling ini pernah dialami Bapak selama memimpin di lembaga ini. Ya, justru tantangan yang paling berkesan atau yang paling sering itu adalah justru dari sebagai warga sekolah yang mengusulkan solusi yang justru itu sebagai suatu rujukan moral. Jadi ketika itu sebagai rujukan moral, jelas itu bukan pilihan, walaupun itu apa ya, diusulkan oleh sebagian warga sekolah seperti itu ya. Mungkin ketika sebagian besar kelompok mengusulkan untuk solusinya, tetapi solusi itu ternyata ketika diuji justru malah bukan suatu dilema etika yang benar lawan benar, tapi itu suatu rujukan moral seperti itu ya. Kemudian untuk mengatasi ini ya, untuk menyelesaikan kesalahan dilema yang ada kan dinamikanya lembaga banyak sekali. Kemudian ini ada waktu khusus ataupun ada jadwal tertentu yang jenengan lakukan, yang Pak Saiful lakukan untuk menyelesaikannya. Apakah mungkin langsung ketika ada suatu masalah langsung diselesaikan, ataupun karena ini lembaganya sangat dinamis, itu justru panjenengan membuat jadwal setiap mengadakan itu gimana Pak? Ya, itu tergantung kasusnya. Kalau kasus-kasus yang sifatnya insidental dan perlu segera diselesaikan, maka akan kami lakukan saat itu juga atau sesegera mungkin. Sedangkan untuk kasus-kasus yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya, maka menunggu waktu yang tepat. Selain itu kami juga mengadakan monitoring atau supervisor secara rutin setiap bulan melalui rapat guru, sehingga ketika dalam forum itu ada kasus-kasus yang perlu diselesaikan, segera bisa disampaikan semua pihak untuk diambil keputusan yang tepat. Ya, berarti selain juga insidental, tetap ada jadwal rutin tiap bulan mengadakan koordinasi berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan gurunya. Ada tidak Pak secara person ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Saiful dalam mengambil keputusan terkait mungkin yang pihak-pihak yang membantu ataupun faktor-faktor yang mendukung terkait dalam pengambilan keputusan. Tentunya keputusan ini bukan keputusan terkait dengan rujukan moral, tapi keputusan yang terkait dengan dilema etika. Itu kan kalau rujukan moral kan jelas artinya. Tapi ketika itu sudah dilema etika, itu kan sudah pilihan yang sama-sama benar. Itu kan selama ini ada yang mendukung, yang bantu ataupun mendukung. Ya tentunya ada. Dan yang pertama misalnya dari warga sekolah, itu kan selalu mendukung, yang mendukung program sekolah itu kan menjadi dukungan bagi kami.
menyelesaikan sebuah dilema etika itu. Kemudian misalnya komite maupun dewan guru yang sangat empati terhadap penyelesaian kasus dilema ini adalah dukungan yang paling utama dari itu untuk penyelesaian masalah di lembaga. Pernah nggak Pak ini ada ini Pak opsi-opsi, misalkan dari panjenengan sudah memutuskan suatu dilema etika, tetapi ini ada ide-ide kreatif dari Bapak Ibu guru ataupun para warga sekolah yang justru ide itu menjadi solusi ya, jadi menjadi alternatif pemecahan yang selanjutnya. Ya, ada. Saya kira karena guru atau dewan guru di sini banyak sekali, tentunya kaya sekali akan ide atau kreasi yang sangat penting terhadap penyelesaian masalah yang terima kasih Bapak atas waktunya, atas berbagi pengalamannya dari sharing kita pada hari ini. Kira-kira apa ya yang bisa dipetik pelajaran pada sharing kita siang hari ini? Ya, terima kasih juga saya pada Radmi, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan kegiatan ini bahwa saya dalam mengambil keputusan ini terkait dengan dilema etika seseorang pemimpin sekolah itu memang harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid atau berpihak kepada murid, mengandung nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya, atas sharingnya. Semoga kedepannya Bapak dalam memimpin lembaga ini bisa lebih baik lagi dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tri. Malam. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saat ini Pak Tri kepala sekolah di SD Alam Islam 2 kami ya. Ya, benar. Oh iya Pak Tri, saya ingin sedikit belajar mewawancarai Pak Tri terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan yang selama ini Pak Tri jalankan sebagai kepala sekolah di SDIT Alam. Siap, insya Allah kita bantu nanti apa saja yang mau ditanyakan atau diganti informasinya. Selama ini bagaimana Pak Tri itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kasus terkait dilema etika atau rujukan moral itu mungkin lebih ke ini ya, ke problematika atau masalah. Pertama mungkin kepentingan. Jadi kan kadang kita sebagai pemimpin kan dihadapkan beberapa kepentingan, entah itu individu maupun kelompok. Sederhana saja misal seperti ini, dalam suatu pembelajaran, oh ternyata kita kan sering dengan wali murid dan lain sebagainya. Ketika kita tawarkan seperti misal program outing atau pembelajaran di luar kelas itu, ada wali murid yang menginginkan tempat A, B, C. Dengan berbagai alasan beliau-beliau itu tentunya sebagai pemimpin ataupun pengambil kebijakan, yang pertama dilakukan itu ya pertama diakomodir dulu. Jadi semua pendapat itu ditampung dulu, kemudian nanti biasanya kita ada sistem musyawarah mufakat, yang itu dimana semua pihak yang berkepentingan itu harus hadir. Nah, harus hadir dan nanti disitulah kita cari win-win solutionnya. Dan intinya tidak boleh saling tumpang tindih kepentingan. Kata kunci dari beberapa kepentingan itu adalah harus berpihak kepada siswa.
Nah, selama ini bagaimana Pak Ati ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini menariknya di sini. Jadi kan ketika kita kan sebenarnya dalam forum musyawarah ya, ada berbagai usulan, ide, dan semua itu saya yakin itu ide dari guru-guru ataupun dari mungkin ketika rapat dengan wali murid atau mungkin melibatkan siswa dan lain sebagainya, itu pasti beliau-beliau itu menyampaikan ide-ide yang bagus-bagus, baik-baik. Nah, di antara beberapa kebaikan-kebaikan ataupun kebajikan-kebajikan tersebut, tentunya kan tidak bisa atau mungkin tidak semuanya itu bisa terakomodir. Paling penting yang kita lakukan adalah untuk mengambil keputusan tersebut adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas yang perlu kita sampaikan ke berbagai pihak itu yang nanti tetap poin utama adalah bagaimana kepentingan ataupun kebaikan-kebaikan ini harus bermanfaat, yang utama itu untuk anak-anak. Langkah-langkah ketika mengambil keputusan yang biasa dilakukan dengan secara prosedurnya secara rinci ya. Jadi ketika cara mengambil keputusan, ketika menentukan beberapa hal tersebut, biasanya loh kalau di sekolah kami itu pertama kita ada sistem, kalau di sekolah penggerak itu ya, ada model refleksi. Kebetulan sekolahnya Pak Ya. kan sekolah penggerak. Ya. Kita melihat beberapa kegiatan sebelumnya, pasti kan punya punya refleksi kegiatan atau mungkin apa sih yang bagus, apa sih yang kurang, yang perlu diperbaiki, yang perlu mungkin yang tidak baik itu kita hilangkan, yang perlu ditambah itu diperbaiki, kita perbaiki. Nah, pertama kita lakukan refleksi kegiatan sebelumnya. Jadi dari situ kita punya bahan data. Kita kan juga diajarin untuk ini perencanaan berbasis data. Jadi dari data-data sebelumnya itu, oh ternyata untuk menentukan kegiatan berikutnya itu yang lebih bagus yang mana gitu. Oh ternyata kita ada pilihan A, B, C, D. Nah dari A, B, C, D beberapa pilihan ini kita florkan ke forum rapat atau mungkin ke forum, kalau kita di sekolah itu ada forum dewan guru. Dewan guru itu semisal kalau di SD kan ada fase A, fase B, fase C. Nah, di fase A itu ada kelas 1 dan 2. Di situ ada sekitar, kalau di sekolah kami itu ada 8 sampai 12 guru. Nah, kalau kepentingannya menyangkut kelas di fase A 1 2, berarti kita nanti diskusinya dengan kelas tersebut. Nah, jadi tidak melebar kemana-mana. Tapi kalau nanti ujungnya berkepentingan untuk kegiatan sekolah semuanya, menyangkut semua sekolah, berarti harus perwakilan di setiap fase itu harus ada yang menyampaikan. Nah dari situ nanti kita ambil istilahnya itu jalan terbaiknya yang bagaimana. Yang tentunya kata kuncinya tetap prioritas poin utama itu ya untuk anak dulu. Berarti apa ya, yang hal apa saja ya yang selama ini yang Pak Tri anggap efektif ini dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus yang tadi ya, yang dari awal dilema etika, paling efektif tadi mungkin tadi sempat diceritakan, mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi ketika menghadapi kasus-kasus yang itu dilema etika. Contoh kasus itu ya? Bisa contoh kasus sama-sama, misalkan sama-sama baik, kemudian menghadapi satu kasus yang ini juga baik, tapi yang itu juga baik juga, itu kan masuk ke termasuk dilema etika. Dan kita sampai itu kan mengalami harus memilih, tetap harus memutuskan toh. Oh ya, oke. Ini yang mungkin yang selama ini dijalankan pengalaman update terbaru yang kemarin, contohnya pas kita tim minat bakat kami kan mau mengirim anak lomba. Kemarin kebetulan itu lomba terakhir, lomba pentas PHI, ini real gitu. Pentas PHI di Kecamatan Dodaran tahun 2023 baru selesai pekan kemarin itu. Jadi dari sekian data anak itu yang ikut kelas minat bakat, itu ternyata ada banyak anak yang itu masuk kualifikasi untuk lomba seperti pidato,
musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran, cerdas cermat dan sebagainya. Nah, sementara di grup itu juga ada wali murid yang istilahnya itu pengen anaknya itu, oh anak saya karena jarang ikut lomba, pokoknya diikutkan lomba, nah gitu kan. Dari segi, nah hampir semuanya berpotensi, terus terkendala aturan di lomba pentas itu terbatas. Nah, akhirnya setelah kita diskusi, akhirnya beberapa poin-poin apa keputusan kita ambil adalah yang pertama, anak-anak yang sudah pernah ikut lomba. Nah, kita kan salah satu tujuan ikut lomba kan sebenarnya bukan untuk prestasi ya, karena mungkin kita ada salah satu konsep di sekolah kami bahwa lomba untuk anak itu sebenarnya itu tidak melulu harus mengejar target juara, tidak. Nah, tapi proses mereka untuk ke situ itu bagaimana gitu. Daya saing, terus dia masuk ke komunitas, terus kemudian dia interaksi dengan lingkungan yang kompetitif. Nah, itu yang ingin kita ajarkan ke anak-anak itu. Jadi tidak melulu soal juara dan sebagainya. Nah, akhirnya dari beberapa diskusi ternyata beberapa pekan sebelum lomba ini tuh ada beberapa yang sudah kita kirim gitu. Nah, akhirnya kita tawarkan ke anak-anak dan sebagainya. Oh, ternyata kita ke anak-anak dulu, tidak ke orang tua. Siapa yang siap, siapa yang belum siap gitu. Nah, akhirnya ada beberapa yang siap, terus baru kita sampaikan ke orang tua mendukung tidak gitu. Nah, ada mungkin yang orang tua pasrah ke sekolah. Nah, kebanyakan pasrah ke sekolah gitu. Akhirnya ya itu nanti keputusannya kita libatkan anak, orang tua, dan mungkin guru tim minat bakat itu. Nah, akhirnya kita terpilih beberapa tim itu. Komposisinya insya Allah sesuai dengan harapan sekolah juga yang kita lombakan, dan alhamdulillah dari berbagai dinamika itu ya hasilnya bagus itu. Pentas PAI terakhir, dan itu baru pertama kali kita ikut. Tahun sebelum itu nggak ada kayaknya. Nah, dapat juara 1 ada 2, terus lainnya itu juara 2 ada 3. Jadi secara umum itu juara umum gitu. Jadi walaupun targetnya bukan juara, targetnya kan pembelajaran ke anak. Ya, agar anak itu punya daya saing, punya mental yang bagus untuk bersaing, untuk berkompetisi seperti itu. Tapi dari seleksi dan sebagainya itu tetap akhirnya juga dapat juara seperti itu ya. Yang selama ini tadi ya dianggap efektif selain yang tetap yang pertama siswa yang murid yang diajak ngobrol baru kita ke orang tua seperti itu. Jadi kalau orang tua kan lebih banyak dia pengen anaknya tetap ikut, tapi secara siapa apa tidaknya. Lah ini tantangan inilah. Selama ini tantangan yang paling ada nggak tantangan selama ini yang dirasa paling yang paling menantang lah, paling berat dalam pengambilan keputusan ini terkait ketika menghadapi tadi ya ada orang tua yang pengen anaknya lomba padahal anaknya juga mampu, ada yang sudah juara ingin berkali-kali juara juga seperti itu kan sekolah kalau anaknya sudah juara terus ngirim itu lagi kan juga dipastikan juara lagi, dan itu juga membawa nama baik sekolah. Dan itu kan masuk ke termasuk dilema etika, saya mau memberikan pembelajaran bagi anak atau sekolah hanya pengen meraih suatu prestasi. Itu tantangan terberatnya itu di mana? Nah, sebenarnya tantangan terberat itu yaitu mungkin mengakomodir kepentingan beberapa orang tua mungkin yang sudah terbiasa anaknya ikut lomba dan sebagainya. Karena kami kan banyak sekali anak, ada 300 sekian, terus kemudian ada beberapa yang ikut satu klub minat bakat itu hampir 10 sampai mungkin 30 anak gitu. Sementara yang diikutkan lomba kan paling cuma 1, 2 dan sebagainya. Nah, cara kita ya tadi seperti awal, jadi kita mencoba memflorkan ke anak dulu, kesiapan anak dan sebagainya. Yang kita tekankan adalah ketika ikut lomba itu tidak harus juara, tidak harus berprestasi dan sebagainya. Itu bonus di akhir. Yang penting ketika
malah proses di kelas kayak ekstrakurikulernya itu dia datang rutin atau tidak, ketika dikasih tantangan atau mungkin kuis dia mengerjakan atau tidak, ketika nanti di rumah dikasih seperti sebenarnya tugas untuk atau PR lah sebenarnya seperti itu, dia totalitas atau tidak, orang tuanya mendukung atau tidak. Jadi yang kita lihat itu proses sebelum lombanya. Nah, jadi ketika ada lomba ya tinggal kita tawarkan saja siapa yang mau ini. Karena dari sekian itu kira-kira kalau sudah ikut terlalu banyak ya kita coba beri kesempatan yang lain. Nah, supaya juga ikut merasakan atmosfer kompetisi, ikut merasakan bagaimana dinamika sosial ketika bertemu dengan teman-teman sekolah yang lain. Nah, itu kan insya Allah juga bermanfaat bagus untuk anak gitu. Jadi tidak harus itu saja yang kita gini ya, apakah Pak Tri ini memiliki sebuah ini ya, tata kelola ataupun jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus? Selain kasus misalkan selain kasus dilema etika ini, selain kasus misalkan lomba tadi, pemilihan siswa yang ikut lomba ini gimana? Prinsipnya ada dua SOP di kami. Pertama, kalau itu masalah terkait dengan sekolah anak yang yang intinya menyangkut aktivitas sekolah, nah itu harus bareng-bareng dalam arti ada SOP-nya sendiri. Misal ada masalah terkait anak si A si B, itu kan kita ada forum dewan guru, ada forum ada tim psikologi kami juga, terus kemudian ada forum nanti dewan komite antar orang tua seperti itu. Adakah ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tri ini dalam mengambil keputusan terkait? Kalau di sekolah kami itu biasanya kan di tiap setiap guru kan masuk namanya itu pembinaan yang setiap 1 minggu 1 kali, baik pembinaan secara akademik guru atau mungkin pembinaan secara kompetensi keagamaan guru. Nah, dari situ sebenarnya itu guru itu hampir tiap pekan itu kita evaluasi. Misal kita kan ada sekarang 32 guru. Nah, dibagi guru putra sendiri, guru putri sekitar ada 2-3 grup sendiri, dan tiap pekan itu ada evaluasi juga. Nah, di evaluasi tersebut sebenarnya itu sudah ada form khusus untuk guru menyampaikan penurunan atau masalahnya kepada pembinanya di situ. Nah, dari situ kan tahu masalah tiap pekan itu kira-kira apa gitu, kan tercatat. Kalau misalnya masalah berat, kemungkinan kan disampaikan ke kepala sekolah. Nah, dari situ kan kemungkinan kita tahu track record masalahnya. Ternyata masalahnya ini. Kita sudah tahu sebelumnya, kemudian sudah kita atasi, kita cari solusi bersama kira-kira baiknya. Menjawab, terima kasih juga. Ini yang sudah disampaikan itu hal apa ya yang bisa kita ini dari pengalaman Anda, pengalaman Pak Tri selama ini, mungkin ada kata kuncinya lah, pembelajaran yang bisa juga Bapak selama ini. Kalau saya menghadapi kasus-kasus dilema etika, maksudnya sama itu apa kata kuncinya kalau di lembaganya, maksudnya selama ini Pak Tri memimpin di sekolah alam ini? Oh iya. Sebenarnya kan ketika kita mengelola sekolah, sebenarnya kan ada satu subjek yang penting yang perlu kita fokuskan. Itu apa? Maksudnya kira-kira apa? Satu subjek yang jadi fokus utama sekolah. Murid. Nah, murid katanya satu, murid atau anak. Ya. Karena kenapa? Karena yang kita hadapi kan manusia, anak yang memiliki jiwa tersendiri, keunikan tersendiri, fitrah tersendiri, dan mereka bukan barang, bukan robot, bukan istilahnya suatu benda yang kita bisa bentuk sesuka kita, tidak. Mereka punya keunikan, bakat minat, fitrah masing-masing, dan tentunya kita yakini bahwa setiap anak itu memiliki potensi juaranya masing-masing. Nah, oleh sebab itu dari berbagai macam keunikan anak itu tentunya cara mengatasi masalah itu nggak cuma satu. Nah, nggak cukup satu orang, nggak cukup satu solusi. Oleh sebab itu perlu melibatkan berbagai kolaborasi sudut pandang, dan tentunya
bermuara lagi nanti untuk kepentingan subjek anak tersebut. Ya, tentunya ketika untuk kepentingan murid itu mengandung nilai-nilai yang baik ya. Baik. Ada juga kepentingan murid, tapi karena menuruti bujukan, Ya. bujukan moral, saya pengennya ini Oke. seperti itu. Berarti ya mereka menganggap bahwasanya itu baik, tapi pada dasarnya itu karena apa ya, cuma keinginan Allah, nafsu belakang, bukan suatu nilai-nilai yang baik seperti itu. Tetap kita pedomannya selain berpedoman pada murid, berarti bahwa apapun keputusan yang diambil bahwa itu mengandung nilai yang baik, Nilai kebaikan universal Mas. Ya, nilai kebaikan universal seperti itu ya. Siap. Ya, terima kasih ya Pak Tri atas Ya. bincang-bincangnya, pengalamannya, dari pengalamannya selama ini. Sudah berapa tahun Pak Tri jadi kepala sekolah di sekolah alam SD Sudah. Islam Ngawi ini, satu-satunya sekolah alam yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Ya, sudah hampir 7 menuju 8. Jadi Oh, sudah hampir 2 8. periode lebih. Ya, Kan kita kan 1 periode 3 tahun saja. ya. Terima kasih Pak Tri atas sharing pengalamannya, Siap. berbagi pengalamannya. Semoga dalam memimpin sekolah alam lebih baik lagi. Sukses untuk Pak Tri. Maaf bila ada salah kata. Bila ada berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.